Di tengah malam yang pekat di Ukraina, raungan syahid dan letupan rudal buatan Iran membelah langit, seolah badai logam turun tanpa memberi jeda. Yang membuatnya semakin ironis, ketika industri senjata Rusia mulai goyah akibat sanksi, justru Iran yang muncul sebagai pemasok utama senjata yang paling mematikan dalam perang ini. Teknologi yang sederhana, murah, namun daya rusaknya yang luar biasa dan perlahan mengubah arah konflik. Lebih paradoks lagi, negara yang dahulu dipandang tertinggal kini memegang salah satu peran paling berpengaruh dalam perang modern di Eropa. Tetap lanjutkan videonya karena kita akan mengungkap ironi terbesar dari poros senjata Rusia-Iran yang jarang dibahas. Inilah daftar senjata buatan Iran yang kini menghantam Ukraina. Rusia membutuhkan suplai senjata berbiaya rendah untuk mempertahankan gempuran besar-besaran ke Ukraina, terlebih setelah sanksi Barat membuat industri militernya terseok-seok. Dalam kekosongan itu, Iran mengambil peran. Meski puluhan tahun terisolasi lewat embargo, industri militernya justru berkembang pesat dan menghasilkan drone kamikaze, rudal balistik, serta amunisi artileri murah dengan kekuatan destruktif yang tinggi. Teknologi inilah yang menjadi penopang utama dari operasi serangan Rusia. Sejak 2022, hubungan militer kedua negara berkembang sangat tajam. Puncaknya terjadi pada Januari 2025 ketika Presiden Putin dan Presiden Pezeshkian menandatangani perjanjian strategis 20 tahun yang mencakup kerjasama pertahanan, intelijen, ekonomi hingga teknologi lahir dari posisi mereka yang sama-sama ditekan oleh Barat. Secara lebih luas, kedekatan Rusia dan Iran berada dalam orbit blok besar yang juga melibatkan China, India, dan Korea Utara, sebuah poros dengan populasi gabungan sekitar 3,1 miliar jiwa. Poros inilah yang memperkokoh posisi Iran sekaligus menjadi penyangga mesin perang Rusia di Ukraina. Eksistensi Syahid 107 di langit Ukraina membuka fase baru pemakaian persenjataan Iran oleh Rusia. Drone ini merupakan pengembalian dari Syahid 101, berfungsi sebagai amunisi loitering jarak menengah yang dapat bertahan di udara, memantau situasi, lalu menyerang ketika menemukan celah dengan hulu ledak sekitar 8-9 kg. Didesain untuk menyusup ke wilayah yang sebelumnya relatif aman, Syahid 107 memberi keuntungan besar bagi Rusia. Biaya produksi rendah, mudah diperbanyak, dan mampu membuat sistem pertahanan udara Ukraina kewalahan melalui gelombang serangan berulang. Secara teknis, Syahid 107 memiliki panjang sekitar 1,5 meter, bobot 27 kg, memakai mesin piston yang kemungkinannya menempuh hingga 1.400 km dengan kecepatan jelajah sekitar 140 km per jam. Navigasinya menggunakan GPS INS yang didukung antena anti-jamming CRPA. Peluncurannya memakai sistem ketapel statis, memungkinkan Rusia memindahkan unit peluncur ke berbagai titik hanya dalam waktu singkat. Versi yang diproduksi Rusia diperkirakan akan dirakit di fasilitas ala Buga seperti Syahid 136. Tetapi dengan perubahan pada perangkat elektronik, integrasi sistem komando Rusia, serta kemungkinan penambahan elemen otonomi berbasis kecerdasan buatan. Sementara varian asli dari Iran dibuat lebih sederhana, menekankan efisiensi biaya dan kemampuan yang digunakan dalam serangan swarm. Di lapangan, Syahid 107 kini dipakai Rusia untuk menyerang logistik, depot amunisi, hingga jalur suplai yang jauh dari garis depan, mengisi celah operasional yang tidak dapat dicapai drone FPV maupun Shahed 136. Kemampuan inilah yang membuat Syahid 107 muncul sebagai ancaman baru yang semakin membebani pertahanan Ukraina. Setelah Syahid 107 mulai digunakan untuk mengincar target jauh di belakang garis tempur, perhatian kembali tertuju pada drone Iran yang sebelumnya mendominasi serangan Rusia, Syahid 131. Syahid 131 adalah salah satu amunisi loitering buatan Iran yang paling sering dikerahkan sejak awal invasi. Drone ini merupakan senjata bunuh diri jarak menengah yang murah tetapi mematikan. Dengan panjang sekitar 2,6 meter dan hulu ledak belasan kilogram, Syahid 131 mengandalkan navigasi GPS, INS, dan terbang rendah agar tidak mudah terdeteksi radar.
menjadikannya sangat efektif untuk serangan kejutan terhadap infrastruktur energi, depot pasokan, maupun pusat komando Ukraina. Cara kerja Shahid 131 sederhana namun mematikan. Diluncurkan dengan jumlah besar, bergerak menuju koordinat target, kemudian menghantam dengan mekanisme serangan satu arah atau one-way attack. Dalam jumlah yang besar, kawanan Shahid 131 sulit ditangkal dan mampu menembus pertahanan Ukraina melalui kelelahan sistem. Bila Shahid 131 menjadi andalan Rusia untuk serangan murah, maka fokus utama dunia kini tertuju pada varian yang jauh lebih destruktif, Shahid 136 atau yang dikenal Rusia sebagai Geran 2. Shahid 136 adalah amunisi loitering jarak jauh Iran yang paling menonjol sekaligus paling ditakuti dalam perang Ukraina. Drone ini memiliki bentuk delta wing, panjang sekitar 3,5 meter dan membawa hulu ledak 30 hingga 40 kg. Dengan mesin piston sederhana seperti navigasi GPS atau INS, drone ini dapat menempuh jarak 1.000 hingga 2.000 km tergantung versinya, sambil menjaga ketinggian rendah agar sulit dipindai radar. Mekanismenya adalah masuk ke ruang udara dalam jumlah yang besar, menunggu waktu paling efektif, lalu menghantam target dengan daya ledak besar yang ditujukan untuk merusak infrastruktur energi, radar, maupun instalasi militer Ukraina. Versi produksi Rusia biasanya dibekali autopilot lebih stabil, sistem avionik yang lebih tahan gangguan elektronik, serta proses produksi massal di fasilitas ala Buga. Sementara desain asli Iran lebih sederhana. Rusia memanfaatkannya sebagai senjata stand-off jarak jauh yang menjadi simbol strategi serangan berkelanjutan sepanjang konflik. Mohajer 6 adalah UAV kombatan dan intelijen buatan Iran yang kini telah terbukti dipakai Rusia. Beberapa unit bahkan ditemukan jatuh di wilayah Kursk dengan bom berpemandu KM-5 di bawah sayapnya. Drone ini memiliki rentang sayap 10 meter, mampu terbang 10-12 jam, dilengkapi kamera elektro-optik dan 2 hardpoint untuk membawa bom laser guided atau TV guided. Pola operasinya mirip UCAV menengah pada umumnya, melakukan pengintaian, mengunci target dari jarak aman, lalu melepaskan serangan presisi. Dalam perang Ukraina, Mohajer 6 dipakai Rusia untuk mengarahkan tembakan artileri, memandu fire control, serta menyerang kendaraan dan posisi Ukraina yang berada di belakang garis utama pertempuran. Nilai strategis utamanya adalah efisiensi. Drone ini murah, bisa dibuat dalam jumlah besar, dan mengurangi ketergantungan Rusia pada UAV MAL produksi dalam negeri yang jumlahnya terbatas. Mohajer 6 berperan sebagai mata dan tangan, tambahan yang menggabungkan operasi artileri, drone kamikaze, dan unit darat dalam satu ekosistem tempur. Fateh 110 adalah rudal balistik jarak pendek buatan Iran yang mampu menjangkau sekitar 250-300 km. Rudal ini menggunakan sistem pemandu INS GPS dan membawa hulu ledak sekitar 450 kg. Dengan lintasan balistik rendah serta akurasi yang lebih baik dibandingkan SRBM generasi lama, sistem ini menjadi salah satu aset paling berbahaya dalam arsenal Iran. Pada tahun 2022, intelijen Amerika Serikat dan Ukraina sempat menilai bahwa Iran bersiap mengirim Fateh 110 serta Zolfagar ke Rusia. Teheran menolak keras tuduhan itu, menyebutnya hanya cerita media. Meski begitu, dokumen terbuka dan laporan teknis menunjukkan adanya pembahasan antara kedua negara. Walaupun sampai awal tahun 2024, belum ada bukti bahwa pengiriman akhirnya terjadi. Secara strategis, Fateh 110 menjadi ancaman besar jika benar-benar dipakai Rusia. Biayanya jauh lebih rendah daripada Iskander M, tetapi akurasinya masih cukup tinggi untuk menghantam depot amunisi atau fasilitas energi Ukraina. Dalam perspektif Moskow, rudal ini adalah opsi serangan jarak menengah yang jauh lebih hemat tanpa harus menguras stok Iskander. Zolfagar dapat dianggap sebagai kelanjutan dari Fateh 110, namun dengan jangkauan yang jauh lebih panjang, sekitar 700 km. Peningkatan jarak ini memberi nilai strategis penting. Rudal dapat menghantam target jauh di dalam wilayah lawan tanpa memerlukan platform peluncur mahal ataupun pesawat pembawa. Rudal ini membawa hulu ledak sekitar 450 kg dan menggunakan navigasi INS GPS yang sudah ditingkatkan stabilitasnya. Dalam konteks Ukraina, Zolfagar berpotensi menggantikan rudal jelajah KH-101 yang jauh lebih mahal dan rumit.
dengan biaya produksi yang lebih rendah serta jangkauan 2 kali lipat FAT-110, Zolfagar membuka peluang bagi Rusia untuk melancarkan serangan jarak jauh yang lebih sering. Selain memasok drone dan rudal, Iran juga menjadi salah satu sumber amunisi artileri terbesar bagi Rusia. Laporan tahun 2023 menyebutkan bahwa hampir 40.000 peluru mortir 122 ml dibeli Rusia dari Iran. Pada tahun 2024, bukti visual menunjukkan pasukan Rusia menggunakan mortir Iran 120 mm dengan fuse canggih AZ-111A2, versi modern dari fuse detonasi cepat atau delay yang meniru desain Jerman DA-111A2. Cara kerjanya sederhana namun efektif. Setelah diaktifkan, fuse dapat diatur untuk meledak seketika, ideal menghantam infanteri atau mode delay yang memungkinkan proyektil menembus perlindungan ringan sebelum meledak. Keunggulan sistem ini terletak pada sensitivitas tinggi, mekanisme keamanan berlapis, serta kemampuan beradaptasi di medan perang. Peluru 122 dan 152 mm buatan Iran memang tidak seakurat munisi berpemandu modern, tetapi nilai strategisnya luar biasa. Rusia menembakkan ribuan peluru artileri per hari, sehingga suplainya murah dan cepat dari Iran yang sangat penting untuk mempertahankan tempo tembakan. Dalam perang Ukraina, artileri tetap menjadi elemen dominan, dan Iran mengisi kekosongan industri Rusia yang terhambat sanksi. Negara-negara barat kini menjatuhkan putaran sanksi baru untuk menghentikan setiap kemungkinan transfer UAV dan teknologi rudal ke Rusia. OFAC menargetkan 32 individu dan perusahaan dari Iran, Uni Emirat Arab, Turki, Tiongkok, India, Jerman hingga Ukraina, bahkan perusahaan Ukraina yang memasok magnetometer dan sensor ke Iran turut dibekukan asetnya. Langkah ini menunjukkan betapa kerasnya usaha barat untuk memutus rantai suplai Teheran. Namun di sisi lain, Iran justru semakin tampak sebagai pilar penting dalam menopang operasi militer Rusia. Murah, mudah diproduksi massal, efektif, dan sulit dihentikan lewat embargo klasik. Faktor-faktor inilah yang membuat peran Teheran dalam perang Ukraina semakin sulit dibantah.